Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan memberikan 3 ide menu takjil untuk buka puasa. Ini dari olahan mie instan ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan mie goreng atau mie kuah sesuai selera kalian masing-masing aja. Ini tuh rasanya enak banget dan kalian wajib coba di rumah ya. Dijamin bakalan ketagihan. Untuk cara bikinnya, kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Di sini aku udah sediakan satu loncor daun bawang. Kemudian ini aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Biar ada rasa pedasnya, ini aku tambahkan 3 buah cabai rawit hijau. Kemudian aku tambahkan juga 2 rawit merah. Untuk kalian yang nggak suka pedas, untuk cabai-cabiannya kalian bisa skip aja ya teman-teman. Ini untuk tahunya aku akan belah menjadi 2 bagian, belah segitiga seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau gunakan tahu putih dan digoreng terlebih dulu juga boleh. Cuman di sini karena nggak mau ribet, aku belinya tahu pong aja ya, biar lebih gampang dan lebih cepat. Kemudian karena aku mau bikin tahu wale, ini aku akan balik dan isian dari tahunya ini aku akan sisihkan ya, nanti akan aku jadikan satu dengan adonan mie-nya. Ulangi seperti ini ya sampai semuanya selesai. Di sini tadi aku gunakan 8 buah tahu pong. Kemudian aku akan siapkan air, ini aku akan rebus dulu sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian aku akan rebus mie instannya. Untuk mie instannya kalian sesuaikan selera aja ya, mau merek apa, mie goreng atau mie kuah juga boleh. Ini aku masak sampai matang aja, jangan terlalu matang ya, kurang lebih seperti ini. Jangan terlalu lembek ya teman-teman. Kemudian ini aku akan gunting biar nanti tuh tidak terlalu panjang pas dimasukkan ke tahunya. Kemudian masukkan seasoningnya. Ini semuanya aku masukkan ya. Ini aku tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur dan seperempat sendok teh garam. Kemudian masukkan cabai-cabeannya. Untuk daun bawangnya juga masukkan. Aduk-aduk ya teman-teman biar tercampur merata. Kemudian aku masukkan 1 butir telur. Kalau kalian mau ditambahkan juga boleh ya telurnya. Cuma ini satu aja udah bisa merekatkan adonan ini ya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian aku masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk lagi sampai tepungnya nggak kelihatan ya. Oke, setelah seperti ini kemudian aku akan masukkan isian dari tahu pong tadi, aduk-aduk ya biar ini juga ada rasa asin-asin ya. Oke, setelah seperti ini semua perbumbuannya udah tercampur merata. Sekarang tinggal kita masukkan, ini adalah tahu pong yang udah aku potong dan udah aku ambil isiannya tadi ya teman-teman. Kemudian ini aku akan gunakan sarung tangan biar tidak kepedesan nanti. Terus ini aku tahunya udah aku balik seperti ini, tinggal masukkan adonan yang udah dibikin tadi, dikira-kira aja ya sampai penuh seperti ini, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk lagi ya biar semua perbumbuannya itu meresap. Terus ambil seperti tadi,
jangan terlalu penuh ya, ini kira-kira setara aja dengan tahunya. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, 8 buah tahu pong. Ini satu indomie udah cukup pas tadi hasilnya. Kemudian ini aku akan kukus kira-kira 10-15 menit. Ini fungsinya biar antara tahunya dan adonan tadi itu merekat ya, jadi nanti pas digoreng itu tidak terpisah antara mie instannya dan tahunya. Nah ini udah mateng, kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Lanjut, ini aku siapkan minyak untuk menggoreng. Tunggu sampai minyaknya tuh benar-benar panas, baru kalian masukkan tahu yang udah dikukus tadi ya teman-teman. Ini usahakan bagian yang ada isiannya itu ditaruh di atas seperti ini ya, jangan dibalik. Nanti tunggu sampai yang bagian bawah kering baru kalian balik ya. Ini aku masukkan separuh dulu ya, kayaknya tuh nggak muat kalau semuanya. Oke, masak sebentar dulu. Nah ini setelah udah agak kering kayak gini, tinggal dibalik aja, balik seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah mateng seperti ini, jangan terlalu lama nanti itu gosong. Kalau udah seperti ini kalian tinggal angkat dan tiriskan ya. Ini tuh hasilnya cantik banget. Buat kalian yang mau mie-nya itu lebih kering lagi, tinggal kalian masak sebentar lagi ya. Cuman aku lebih suka tekstur mie-nya itu masih agak sedikit empuk seperti ini teman-teman, karena kulit dari tahunya itu udah crispy, jadi nggak perlu untuk mie-nya itu terlalu crispy juga. Nah tadi masih ada sisa separuh, jadi tinggal aku goreng aja ya. Caranya juga sama seperti tadi, bagian yang ada minyak taruh di atas. Tunggu sampai bagian bawahnya kering baru dibalik ya teman-teman. Kalau udah tinggal angkat dan tiriskan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, tahu wale indomie pun siap untuk disajikan ya. Ini tidak lupa juga aku tambahkan cabai rawit hijau. Nah kayak gini penampilannya tuh cantik banget. Ini tuh ide cemilan atau ide gorengan yang lain dari biasanya ya teman-teman. Ini pasti disukai anak-anak. Jadi kalau untuk anak-anak tinggal kalian skip aja untuk cabenya ya. Di sini aku udah siapkan satu loncor daun bawang, kemudian aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Di sini aku udah sediakan satu buah sosis ayam, kemudian aku akan iris aja ya untuk sosis ayamnya. Kalau kalian nggak ada sosis ayam, kalian bisa gunakan sosis sapi juga boleh ya teman-teman. Ini aku akan potong memanjang seperti ini, kemudian aku akan iris agak tipis-tipis kayak gini ya. Ulangi sampai semuanya selesai. Di sini aku gunakan 2 butir telur. Ini aku akan kocok lepas seperti ini ya teman-teman. Karena aku bikinnya sedikit, jadi aku nggak gunakan telur agak banyak. Ini aku akan rebus dulu mie instannya. Untuk mie instannya, kalau kalian mau merebus itu jangan terlalu empuk ya teman-teman, agak keras aja nggak apa-apa. Ini aku akan balik ya. Seperti ini aja, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, ini aku akan orak-arik dulu telurnya. Ini aku akan orak-arik sekecil mungkin ya.
Tunggu sampai agak sedikit kering, baru angkat dan tiriskan. Lanjut, ini aku akan tumis untuk sosisnya. Ini aku tumis sampai agak sedikit warnanya kecoklatan aja ya teman-teman, jangan terlalu lama, kurang lebih seperti ini. Dan ini mie instannya udah aku tiriskan, kemudian aku akan potong seperti ini biar tidak terlalu panjang mie-nya. Kemudian ini aku akan masukkan perbumbuannya. Aduk-aduk ya biar semua bumbunya tercampur merata. Ini aku masukkan juga bawang gorengnya. Kemudian aku masukkan daun bawang yang udah aku potong tadi. Lanjut aku masukkan cabai juga. Kalau kalian nggak suka pedas, untuk cabainya bisa di skip ya. Kemudian aku masukkan sosis yang udah aku tumis tadi. Lanjut aku masukkan juga telur yang udah aku urak-arik. Ini aku tunggu sampai agak sedikit dingin ya, baru nanti aku akan gunakan. Nah, di sini aku juga udah gunakan tepung terigu, kemudian aku tambahkan air untuk perekatnya ya. Kemudian ini untuk kulit lumpianya aku akan potong menjadi dua bagian karena ini agak besar ya ukurannya. Kemudian aku masukkan mie instannya. Jangan lupa untuk percabeannya dikasih ya. Kemudian aku akan gulung seperti ini. Terus aku akan lipat di kedua sisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian aku akan kasih perekatnya dari tepung terigu sama air ya. Kemudian gulung dan lipat seperti ini, agak sedikit ditekan ya. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk yang ini juga sama ya, aku kasih mie instannya, tidak lupa juga untuk percabeannya. Ini bisa juga kalian jadikan ide jualan untuk jajanan anak-anak ya, tapi kalau untuk jajanan anak-anak untuk cabenya kalian bisa skip. Ini sama, aku akan gulung. Terus aku kasih perekat kayak tadi ya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini. Dan ini udah selesai ya. Ini satu bungkus mie instan ini dapat banyak banget. Ini ada sekitar 10 kan ya teman-teman. Dan ini aku kebetulan melipatnya itu agak besar ukurannya. Kalau ukurannya kecil mungkin lebih dari 10 biji ya. Nah, ini aku udah siapkan minyak goreng. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas baru kalian masukkan ya. Jangan minyaknya belum panas nanti kalian masukkan, nanti hasilnya itu akan berminyak ya teman-teman. Oke, ini aku akan masukkan. Ini aja ya. Kemudian kalau udah agak kecoklatan yang bagian bawahnya jangan lupa dibalik ya biar tidak gosong. Oke, ini udah sedikit kecoklatan seperti ini. Kalau kulit lumpianya udah kering dan warnanya udah kecoklatan, kalian tinggal angkat dan tiriskan aja ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, lumpia isi mie instan untuk kali ini siap untuk disajikan ya. Ini untuk bahan tambahan aku tambahkan 3 buah cabai rawit hijau dan 3 buah cabai rawit merah. Tapi buat kalian yang gak suka pedas untuk cabenya kalian bisa di skip ya teman-teman. Kalau untuk cemilan bocil, karena aku suka pedas jadi ini aku tambahkan cabenya. Ini aku iris-iris seperti ini aja, atau bisa digantikan dengan daun bawang juga boleh ya teman-teman.
Kalau udah, sisihkan. Nah, ini untuk minyak aku nanti akan rebus dulu ya, tapi tunggu sampai airnya mendidih. Ini aku buka dulu ya untuk mie instannya. Kalau kalian nggak suka merek ini untuk mie instannya, kalian bisa gunakan merek lain ya, mungkin bisa mie kuah juga boleh ya teman-teman. Nah, ini aku ambil dulu untuk bumbunya. Ini aku sisihkan dulu ya untuk bumbunya. Kemudian ini aku akan remes kayak gini. Jadi biar nanti tuh minyak itu kecil-kecil gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini. Ini masih agak besar, jadi aku remes-remes lagi. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Enggak, gini aja. Nah, kayak gini hasilnya. Kemudian ini untuk tepungnya aku taruh ke dalam wadah yang agak besar seperti ini. Kemudian ini aku tambahkan sekitar 10 sendok makan air. Jadi ini perbandingannya antara tepung sama airnya itu 1:2 ya. Karena tadi tepungnya kan 5 sendok makan, jadi airnya tuh 10 sendok makan. Oke, kalau udah ini aduk-aduk ya teman-teman. Ini hasilnya tuh nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer. Kemudian aku masukkan cabai yang udah aku potong tadi. Oh ya, karena ini minyak aku mau masak dulu ya teman-teman, karena airnya udah mendidih. Masukkan mie yang udah diremes-remes tadi. Ini aku akan masak sampai minyak itu setengah matang ya, jangan terlalu empuk banget. Kemudian ini aku masukkan bumbu dari mie instannya ya teman-teman. Ini nggak aku tambahkan untuk bumbu lainnya karena aku rasa udah pas gini aja rasanya. Tapi kalau kalian mau yang rasanya itu lebih strong, kalian bisa tambahkan garam atau kaldu jamur ya teman-teman. Ini untuk saus dan minyaknya juga aku masukkan. Oke, kalau udah seperti ini tinggal diaduk-aduk aja ya. Biar nanti tuh hasilnya lebih garing dan lebih renyah, ini aku tambahkan kira-kira 1/4 sendok teh baking powder. Nah, kalau udah ini minyak ini udah setengah matang seperti ini ya teman-teman, baru aku akan angkat dan tiriskan karena nanti masih mau digoreng, jadi nggak perlu terlalu empuk banget ya. Setelah itu ini aku masukkan ke adonan yang udah aku bikin tadi, taruh di sini ya. Oke, kalau udah seperti ini tinggal diaduk-aduk aja ya teman-teman sampai semuanya itu tercampur merata. Ini aroma mie instannya tuh kerasa banget teman-teman. Nah, udah kayak gini. Terus ini yang aku mau siap untuk digoreng ya teman-teman. Kemudian ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, tinggal masukkan adonan yang udah dibikin tadi ya teman-teman. Terserah kalian mau bentuk yang bulat atau lonjong atau pipih sesuka kalian ya. Ini aku jaraknya agak berjauhan gini ya, biar nanti tuh tidak melekat. Aku geser dulu. Oke, ini aku akan goreng sampai bagian luarnya itu sedikit kecoklatan dan bagian dalamnya itu kering. Kalau udah tinggal angkat dan tiriskan ya teman-teman.
Nah, hasilnya tuh seperti ini.